Satu Ka'bah, satu masa wukuf di Arafah. Tapi kenapa hari rayanya bisa beda-beda? Katanya hilal di barat nggak berlaku di timur. Masa sih? Di video ini kita akan bakal bongkar kenapa logika hilal lokal itu sebenarnya udah usang di era internet. Dan kenapa Mekah Mean Time atau MMT adalah kunci kalender Islam masa depan. Ayo tonton sampai habis, kita akan jawab kritikan terhadap matlak global berbasis Mekah Mean Time dan subuh awal hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah di kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan petunjuk dan hidayah yang senantiasa selalu tercurah kepada kita semua. Menjawab tentang kritikan terhadap matlak global atau kalender yang kita bangun, Masjidil Haram menyatukan kalender Islam dunia, di mana menjadikannya kalender ini berbasis Mekah Mean Time atau MMT dengan subuh sebagai awal harinya. Sebenarnya kawan-kawan yang melakukan kritik, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena ini tentu akan menambah hasanah diskusi dan menambah keilmuan kita, dan ini juga akan menjadikan terus perbaikan di kita masing-masing, baik yang matlak global, baik secara kita yang mengembangkan menggunakan ruhyat global di Mekah sebagai patokannya, maupun di saudara kita di KHGT Muhammadiyah, karena sering matlak global ini karena kita usung Muhammadiyah dengan KHGT-nya, kita ruhyat global Mekah, maka sama-sama menggunakan matlak global. Sedangkan kritikan yang dilakukan ini sebenarnya masih berangkat dari sudut pandang astronomi lokal, masih lokal sentris. Jadi dia mengunci masih keabsahan ibadah itu pada ufuk wilayah masing-masing. Namun kritik ini tentu mengabaikan esensi kalender Islam sebagai sistem waktu yang global, yang unifikatif, dan memiliki landasan syar'i yang insya Allah itu lebih kuat, tidak kalah kuatnya, termasuk logika sainsnya. Jadi kritik esensinya ini kalender global dengan jam matahari lokal. Bumi itu berotasi, hilal di barat belum wujud di timur saat matahari lokal. Kritik ini sebenarnya mencampurkan antara jam ibadah harian dengan tanggal kalender. Sholat memang terikat pada posisi matahari, namun kalender itu adalah sistem konvensional, sistem konvensi yang universal, sama seperti kalender Masehi, di mana tanggal 1 Januari dimulai dari Kiribati itu bergerak ke barat terus sampai ujung. Kalender Hijriah global atau kalender Islam dunia ini juga membutuhkan satu titik acuan. Di mana mulainya? Starting pointnya di mana? Starting pointnya ini juga diperlukan untuk di mana memulainya. Dan jika setiap wilayah bersikukuh pada langit lokal, maka umat Islam itu nggak akan pernah memiliki kalender Islam dunia.
nggak akan pernah bersatu kalender Islam dunia. Padahal Islam itu adalah agama yang universal, universal, rahmatan lil alamin. Sehingga integrasi waktu global itu adalah sebuah keniscayaan, apalagi di peradaban modern ini. Jadi ketika menyebutkan bahwa matlak global menggunakan deadline buatan atau UTC 180 bujur timur, itu nggak syar'i. Di sini kita jawab seperti apa syar'inya, bahwa matlak dunia yang menggunakan garis tanggal imperialisme barat atau Greenwich sebagai pusatnya UTC itu menggunakan Kiribati. Sebelumnya belum Kiribati itu dulu masih di barat dulu. Baru tahun 95 itu dia pindah ke jadi ujung timur, sehingga menjadi negara pertama yang mengawali hari. Kita di Islam ini tentu berbeda. Kita menggunakan Mekah Mean Time itu sebagai pusatnya. Garis tanggalnya itu ya berbasiskan Mekah sebagai pusatnya. Di mana? Kiribati, timurnya, baratnya mana? Alaska, Anchorage. Ya, ini sebenarnya Alaska, Kiribati, ini sebenarnya adalah jawaban daripada di surat Al-Kahfi, yaitu perjalanan Zulkarnain. Silahkan buka di surat Al-Kahfi kita. Kita sering membaca di malam Jumat maupun Jumat pahalanya besar. Kalau kita baca tentang perjalanan Zulkarnain di surat Al-Kahfi itu, beliau ke barat, menemukan matahari tenggelam di laut berlumpur hitam. Ini bersesuaian dengan keadaan di Alaska, tepatnya di Anchorage, yaitu di Mud Flat. Jadi di wilayah itu matahari itu seperti tenggelam di laut berlumpur hitam. Dan beliau pergi lagi melalui jalan lain ke timur, di mana matahari itu cahayanya itu nggak ada lagi pembatasnya. Ini bersesuaian dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik, yaitu Kiribati, Samoa, Tokelau. Jadi ketika dikatakan landasan syarinya nggak ada, justru ini lebih jelas menjadikannya sebagai dalil. Mekah Mean Time-nya udah jelas disebutkan di surat Al-Maidah ayat 97, Ka'bah itu pusat manusia. Jadi Mekah itu sebagai pusatnya manusia. Pusat apa aja, bisa ibadah, bisa urusan dunia, semua termasuk di sini kalender. Sedangkan starting point-nya di mana? Daerah Kiribati, sesuai dengan perjalanan Zulkarnain di surat Al-Kahfi. Di mana penutupnya? Di Alaska, sebagaimana sesuai dengan perjalanan Zulkarnain ke barat. Jadi secara landasan syar'inya, Mekah sebagai kiblat geografis spiritual umat Islam. Secara teologis, Mekah adalah pusat bumi, Ummul Qura, ibu kotanya bumi. Maka menjadikan Mekah sebagai acuan waktu global itu jauh lebih syar'i. Dan kita secara epistemologinya mandiri ketimbang mengekor pada garis Greenwich GMT. Dan secara astronomisnya, ketika hilal telah sahih terlihat di Mekah, maka kesaksian itu bisa berlaku di seluruh dunia, di mana Mekah sebagai pusat verifikasinya. Kenapa kita melakukan yang lebih kami sampaikan itu adalah ruhyatnya. Karena ruhyat
dianggap yang paling tidak bisa menyatukan kalender Islam. Karena dengan segala keterbatasannya. Padahal sebenarnya yang kita kenalkan konsepnya adalah matlak global dengan Mekah sebagai pusatnya, MMT, Mekah Mean Time, dan subuh sebagai awal hari. Ruhyat ini yang kita kembangkan secara umum, secara khusus. Secara umumnya ini hisab, ini mendampingi. Sebagai verifikasinya juga saling mengisi. Karena data dari 1422 Hijriah, setelah ada sekitar 25 tahun, itu data yang kita ini kan, ada sekitar 8 hari. Di kalau nggak salah kemarin itu 8 di Ramadan, hampir 8 juga di Idul Fitri, hampir 8 juga di Idul Adha. Itu berbeda antara hisab dengan ruhyat. Ini yang perlu kita terus verifikasi. Harus kita terus saling mengisi. Di mana kesalahan itu? Di mana perbedaan itu? Sehingga bisa saling memperbaiki. Nah, ini untuk yang menyebutkan bahwa secara syar'i katanya kita lemah. Justru ini didukung dengan ayat tadi, Ka'bah sebagai pusat manusia, dan starting point-nya itu sesuai dengan perjalanan Dzulkarnain di surat Al-Kahfi. Jadi secara syar'i, insya Allah ini justru sangat kuat. Lalu dengan konsep subuh awal hari, dalam beberapa cerita di kasus disebutkan bahwa ini tentu banyak hal yang tidak bersesuaian dengan kita, dengan kebiasaan kita. Tapi ayo coba kita kembali lagi ke dalil kita. Apa dalil kita? Katakan tarawih kita, katakan takbiran kita. Kita terbiasa melakukan hal ini setelah maghrib. Itu lihat hilal, kita langsung bertakbiran, kita langsung tarawih malamnya. Ayo kita buka lagi dalil-dalilnya. Benarkah kita ketika lihat hilal kita itu langsung bertakbiran selesai, atau tarawih sebelumnya? Ayo kita buka lagi dalil kita. Ini udah pernah kita bahas. Justru dalil-dalilnya itu seperti takbiran itu dilakukan setelah subuh. Di Idul Fitri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertakbiran ketika berangkat menuju tanah lapang di pagi. Ketika di bulan Zulhijjah bertakbiran, takbiran itu dilakukan setelah sholat subuh sampai hari tasyrik tanggal 13 itu akhirnya asyar. Lalu dari mana kita menjadikan takbirannya itu setelah maghrib? Ayo kita buka kembali. Baru ada yang menyebutkan bahwa dalam beberapa contoh bahwa ketika puasa atau lebaran itu dipaksa wilayah timur itu berpuasa atau berhari raya, sementara hilal belum wujud di langit mereka. Dan ini menjadikan kalendernya itu katanya kacau. Oke, kita jawab di sini. Dari tadi, kalau dari konsep global, ini sebenarnya sudah terjawab. Kenapa? Karena ketika yang mengkritik menggunakan katakanlah ruhyat lokal, konsep lokal ya, konsep hilal lokal, saya ambil gini. Karena dia mengkritik bahwa kalau di Mekah sudah terlihat hilal, sementara di Indonesia belum terlihat hilal, berarti Mekah seperti memaksa Indonesia untuk ikut hilal di Mekah, sementara hilal di Indonesia ini tadi belum terbit. Nah,
Ini selalu menjadi kritiknya. Kalau pertanyaan ini kita balik, ini juga yang terjadi pada hilal lokal. Bisa terjadi, katakan jauh, nggak usah jauh. Hilal Aceh, Papua belum lihat, Jakarta belum lihat, yang lihat Aceh. Apakah yang di Jakarta, di Papua, ini juga dipaksa untuk mengikuti hilal Aceh? Ini kan tetap jadi apa namanya ya, terus tidak bersesuaian. Ketika menyerang dengan yang lain, ini akan kembali kepada si pembuat kritik. Lalu kita bisa jawabnya dengan konsep matlak global ini bersesuaian dengan hadis Quraif, karena bahwa hilal itu bisa bersatu sesuai dengan tingkat keutamaan daripada masjid di masing-masing wilayah. Di sini masjid itu ada 3 yang paling utama, Mekah, Madinah, dan di Palestina Masjidil Aqsa. Jadi yang paling utama 3, yang pertama yaitu Mekah, ini yang kita gunakan. Dan yang kedua, kita itu menjawab dengan konsep subuh awal hari, ini yang sudah kita bahas tadi kan. Dengan menerapkan konsep subuh awal hari, dan ini bukan yang pertama, bukan kami aja. Kalau kita buka literatur klasik, ini juga sebenarnya ada ulama-ulama yang sudah menyebutkan subuh itu sebagai awal hari. Dan ketika kita buka lagi hadis kita, ayat Al-Quran kita, justru yang punya dalil itu subuh sebagai awal hari. Maghrib sebagai awal hari itu justru nggak tegas. Ayat-ayat dan dalil yang digunakan, jika kita dalami, itu justru menguatkan subuh sebagai awal hari. Agak unik ini memang ketika kita bicara dalil. Dan yang menyebutkan dalil-dalil yang ada dalam Islam bahwa kurang tegas menyebutkan maghrib sebagai awal hari, justru saudara-saudara kita yang menggunakan maghrib sebagai awal hari menyebutkan bahwa dalilnya itu kurang tegas. Ini yang jadi pertanyaan kita. Kalau kurang tegas, kenapa dipakai? Dan ini justru bisa menjatuhkan kita kepada bertasabuh jadinya kepada umat yang lain. Karena kalau kita lacak, yang menjadikan maghrib sebagai awal hari itu adalah kalender Yahudi. Ini secara teologisnya. Jadi ini udah kita banyak bahas video-video sebelumnya juga, bagaimana kuatnya ini dalil, baik contoh, baik juga bagaimana Nabi SAW itu banyak dalam hadisnya itu menegaskan bahwa subuh adalah awal hari. Jadi kembali kita ke konsep bagaimana menyebutkan bahwa kan hilal belum wujud di timur. Hilal itu baru munculnya di barat. Mereka yang di timur ini seperti terpaksa. Katakan tadi contoh, hilal terlihat di Mekah. Kami di Indonesia belum lihat. Ya, kan nggak ada kewajiban kami untuk mengikutinya. Dengan konsep subuh awal hari, maka ketika katakan di Indonesia waktu maghribnya itu belum terlihat, baru terlihat di maghrib waktu di Mekah. Ketika di Mekah terlihat, kira-kira posisi hilal itu di atas apa di bawah dari Mekah? Otomatis di atas. Udah lebih tinggi dari di Mekah. Tapi karena kita menggunakan maghrib sebagai awal hari, maka itu kita anggap hari selanjutnya. Tapi jika kita menggunakan subuh sebagai awal hari, maka
Masa tunggu dari maghrib sampai subuh, ini waktu dari Mekah untuk menyampaikan informasi ke seluruh pelosok dunia. Jangankan Indonesia, sampai Papua Nugini, sampai Kiribati, ini juga bisa melakukan sampai berita hilal Mekah tadi. Jadi di waktu subuh masih sempat di Kiribati, di Australia, Papua Nugini untuk puasa. Jadi bisa sahur dulu. Bisa sahur untuk berpuasa esok harinya, karena kita menggunakan subuh sebagai awal hari. Sehingga jika ada yang menyebutkan bahwa berpuasalah kamu karena melihatnya, ini juga akan terpenuhi, jadi nggak akan dilanggar karena menggunakan subuh sebagai awal hari. Maka otomatis hilalnya itu udah lebih tinggi. Tentu dia hilal itu akan terlihat di lokasi timur. Dan ini jadi hujah untuk yang lebih kuat bahwa untuk dia berpuasa. Dan ini juga menguatkan bahwa inilah subuh sebagai awal hari. Bahwa ada lagi kritik yang menyebutkan bahwa keabsahan tentang transfer berita ruqyah. Ini juga udah sambil kita bahas tadi tentang hadis daripada Quraib tadi, bahwa disebutkan mayoritas ulama itu menganut ikhtilaf al-matalik, yaitu matlak lokal. Kalau kita lebih dalam lagi melihat ini, bahwa pilihan kenapa ulama kita itu menggunakan ikhtilaf al-matalik di masa lalu, murni menggunakan matlak lokal. Kenapa? Karena disebabkan oleh keterbatasan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ini ilat konvensional, bukan hukum syariat yang kaku. Bukan sebatas karena hadis Quraib aja. Karena hadis Quraib kita bahas, itu justru menguatkan global matlak, yaitu matlak lokal. Apa matlak global? Ini udah juga kita bahas. Silakan kalau mau lihat lagi di video sebelumnya, ini udah kita bahas bagaimana hadis Quraib itu sebenarnya jelas sebagai matlak global. Bisa juga diterjemahkan sebagai matlak lokal, ya bisa. Jadi kembali ke ilatnya. Jadi ketika ilatnya udah hilang, ya kembali bisa menjadi global. Kita lihatlah imam-imam sebelumnya menetapkan matlak lokal itu ya karena sebenarnya jarak tempuh berita pada waktu itu. Lihat berapa jaraknya. Ya karena keterbatasan waktu, keterbatasan jarak untuk menyampaikan berita. Makanya ada perbedaan juga di kalangan ulama. Jadi ketika ilatnya itu udah hilang, ya kembali. Kalaupun nanti di akhir zaman, ini seluruh teknologi ini akan hancur, ya kembali lagi ilatnya. Bisa jadi kita berpuasa lagi, nggak ada lagi kalender internasional, nggak ada lagi kalender global. Kita kembali tetap melihat hilal lokal kita. Karena kita nggak terima berita dari Mekah, maka kita berpuasa, berlebaran, ya nengok hilal kita sendiri. Bisa jadi juga karena jauh, bisa jadi hanya 28 km, mungkin dari sekitar kota kita aja. Karena nggak bisa dapat informasi dari mana-mana. Jadi jangan kita jadikan ini sebagai hukum syariat yang kaku. Karena justru karena ilat. Jadi kaidah yang menyebutkan hukum berputar sama ilatnya justru kita pakai ini. Jadi hukumnya itu ya karena ilatnya keterbatasan komunikasi udah hilang berkat adanya internet, telekomunikasi real time, maka hukum kewajiban kita menyatukan kalender Islam dunia, berhari raya, berpuasa bersama, itu udah jadi kewajiban, menjadi kuat karena ilatnya udah nggak ada lagi. Dan kita satu bumi, satu Ka'bah, satu umat, satu hari, satu tanggal.
Jadi mungkin terakhir ini kita jawab lagi kritiknya yang menyebutkan bahwa kita yang ingin mengembangkan persatuan dianggap justru memecah belah. Katanya matlak global itu melahirkan fragmentasi versi A, versi B, versi C. Sebenarnya fragmentasi ini justru terjadi karena ego institusional, nasionalis buta, ego negara, dan enggan tunduk pada otoritas global. Kalaupun masih ada sekarang ini versi A, versi B, versi C, itu akan menuju kesatuan. Tapi kita harus semangatnya dulu untuk bersatu secara global. Makanya di dalam video sebelumnya juga kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Semangatnya untuk global saling mengisi. Dan dari awal, dari tahun 1422 Hijriah itu juga kita kembangkan bagaimana hisab dan ruhiyat itu saling mengisi. Dan kenapa tadi kita sebutkan di awal kita lebih fokus ke ruhiyat global, karena ini yang belum ada mengembangkan. Itu satu. Yang kedua, ini dianggap paling tidak bisa menyatukan umat. Padahal ruhiyat ini dalilnya yang secara di Indonesia paling digunakan, yaitu di NU, pemerintah ini menggunakan ruhiyat. Nah, oleh karena itu, dengan kekuatan semangat ruhiyat pemerintah, lembaga-lembaga organisasi, termasuk NU, ayo kita juga menggunakan ruhiyat, tapi ruhiyatnya ruhiyat Mekah. Ayo sama kita ke Mekah. Di Mekah kita ruhiyat. Jadi cukup satu titik aja kita ruhiyat di Mekah. Di Indonesia nggak usah kita sebar di puluhan atau ratusan titik. Cukup di Mekah yang meruhiyat. Dan lebih mudahnya lagi kita tunggu aja informasi dari penetapan Mahkamah Agung Arab Saudi. Kita tunggu waktunya dan kita nggak akan kelebihan energi, tidak mubazir energi kita. Dan jika kita semua terbuka, saling membuka diri untuk persatuan umat, maka kita akan lebih mudah lagi menjadikan kalender Islam dunia berbasis MMT, Mekah Mean Time. Maka secara gamblang, maka secara operasional masyarakat akan dengan mudah. Kita bergabung atau tidak bergabung, ini jangan sampai kita nanti tertinggal oleh umat kita. Kenapa? Ini akan terus berkembang. Macam ini, Hari Arafah. Masyarakat itu akan melihat, cukup dengan berita, lihat internet, oh sana udah, kami ikut. Sampai batas mana ini informasi bisa diterima, masyarakat akan mengikuti. Terakhir, tinggal kita yang di struktur umat Islam ini yang akan tertinggal. Karena kita mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah, apa tadi kita katakan, ketinggalan karena informasi dan teknologi. Kalau kita pun kacau saat ini hal yang wajar. Kenapa? Sama seperti halnya kita dulu pakai HP biasa. Dulu lah, kita pakai manual, masih ada internet. Kita merasa ini seperti kacau. Awalnya iya. Tapi insya Allah ke depan pelan-pelan kita akan seluruh berubah. Jadi kalau disebutkan bahwa kita yang mengembangkan konsep persatuan global dianggap membuat Islam terpecah-pecah, ini di awal mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya perpecahan itu udah lama. Kita hanya menguatkan di salah satu yang kita anggap, kita yakini itu akan mempersatukan umat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa
Matlak global dengan acuan Mekah Mean Time dengan batas subuh sebagai awal hari adalah solusi yang paling progresif, paling relevan untuk perubahan peradaban Islam yang modern. Sistem ini tidak menentang sains, melainkan menempatkan astronomi sebagai pelayan syariat untuk mencapai kemaslahatan tertinggi umat. Dengan dalil syariatnya yang kuat, insya Allah akan terjalin persatuan umat. Satu hari Arafah yang sama, satu hari Idul Fitri yang sama, satu hari Ramadan yang sama, satu kalender Islam yang berwibawa di mata dunia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.